LH Kota Batu. Pagi ini sesuai bincang-bincang kami bersama Bu Dian dan Bu Hari bahwa teman-teman dari Dinas Dharma Wanita menginginkan untuk mendapatkan pelatihan pembuatan sabun ekoenzim. Jadi pagi hari ini kami bermaksud memberikan pelatihan ya, walaupun mungkin pelatihan singkat untuk pembuatan sabun ekoenzim. Kita hadirkan langsung mentor kita. Ini kebetulan Kota Batu punya aset yang luar biasa, Ibu sama Bu Ani ini. Walaupun beliau asli Batu, tapi sudah zoomnya udah sampai nasional. Jadi rugi kalau beliau ilmunya nggak kita kita minta ilmu. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik, ibu-ibu mungkin untuk mempersingkat waktu, acara akan kita bagi jadi 3 sesi ya. Banyak pengeluaran dari kantong kita, karena ekoenzim kan bisa dimanfaatkan untuk sebagai agen pembersih. Nah, bisa untuk nyuci, bisa untuk mandi, bisa untuk ngepel, bisa untuk keramas, bisa untuk gosok gigi. Berapa yang bisa kita hemat dari situ? Nah, kadang-kadang orang mikirnya, kok didom, kok malah males gawe. Belum melihat bahwa uangnya yang bisa ditekan itu banyak sekali. Nah, tapi saya tahu istilahnya kalau misalnya nggak bisa didol gitu ya, terus kemudian orang-orang jadi kurang tertarik, saya antisipasi dengan satu antisipasinya, yaitu pengembangan ekoenzim. Dikembangkan menjadi kompos ekoenzim, sabun ekoenzim. Terus kan kalau untuk kompos kita belum benar-benar mendalami, karena itu nanti ada ahli ya Mbak yang kita insya Allah akan datangkan dari NTT. Tapi kalau untuk sabun ekoenzim yang kita sudah bisa untuk mengajari gitu ya, sabun ini boleh dijual. Nah yang paling penting sebetulnya kita mengedukasi masyarakat. Itu kenapa sih harus bikin sabun sendiri? Nah ini mengapa sih kita harus bikin sabun sendiri? Yang perlu diketahui, sabun mandi konvensional itu sangat berbahaya sebenarnya bahan-bahannya. Itu makanya kan banyak orang yang sekarang jadi mudah alergi dan sebagainya gitu, karena ya bahan-bahan seperti ini ada SLS yang kalau misalnya kita pakai terus itu lama-lama bisa membuat kulit kita menjadi kering. Nah yang berbahaya lagi adalah kandungan triklosan. Triklosan ini biasanya dipakai itu di sabun-sabun yang antiseptik, sabun-sabun antibakteri, sabun-sabun seperti itu mengandung triklosan. Nah triklosan ini bahkan penelitian terakhir itu kalau dipakai terus-menerus bisa menyebabkan kanker kulit. Nah makanya kita kalau bisa ayolah kita bikin sabun sendiri saja gitu, apalagi kita sudah punya ekoenzim sekarang. Nah, keuntungannya apa sih kalau kita membuat sabun sendiri? Satu, kita bisa mengontrol apa yang ada di dalam sabun. Artinya kita bisa menambahkan unsur-unsur yang kita sukai. Misalnya kita senang merasa bahwa dengan alpukat itu kulit kita akan menjadi bagus, kita bisa masukkan ke sana. Atau dengan pepaya itu juga bagus banget buat kulit, kita bisa juga masukkan ke sana. Terus kita bisa membentuk sesuai dengan bentukan-bentukan yang kita inginkan gitu ya. Dan nanti biasanya kalau udah belajar sabun biasanya kita bukan karena kita ada desain sabun juga gitu ya. Jadi kalau dipotong itu kita ternyata hasilnya jadi bagus, ada perpaduan warna dan sebagainya. Jadi itu keuntungannya. Dan lagi kita yang jelas kita akan menjadi lebih sehat karena yang kita pakai itu hanya sederhana sekali bahan-bahannya. Nah, bahannya dasarnya itu Wiga. Jadi ini Bu, kita pakai ini. Kita pakai minyak kelapa. Ini sabun dasar. Kita kenapa ajarkan sabun dasar itu pakai minyak kelapa? Karena pasti jadinya. Gitu. Jadi kalau kita bikin sabun kelapa, ini sabunnya atos Bu. Jadi istilahnya nggak mungkin lainnya atau sampai nggak jadi gitu. Gitu ya. Jadi kita ajarkan pakai sabun kelapa. Dan lagi orang kita itu suka busa, betul tidak Bu? Ada kabar busa kalau karena kalau pakai sabun kelapa, minyak kelapa itu nanti jadinya sabun itu satu membersihkan, kemudian juga sangat berbusa. Busanya lembut. Nah ini boleh pakai minyak ini merek Bako, boleh pakai yang merek yang lain, atau boleh minyak ngetik kita sendiri Bu, boleh. VCO juga boleh. Cuma VCO mahal ya Bu. Belajar aja VCO. Ya. Terus kemudian alkali. Nah kita butuh NaOH. NaOH-nya. Nah, ini Bu kita. Nah pakai bahan yang flek, yang ini ya, yang flek ya. Jadi bukan yang kan ada juga yang
bubuk, ya tapi kita ambil yang kayak gini, yang kayak pasir gini ya, seperti ini ya. Nah terus ada yang suka tanya gini, Bu katanya sabun alami, kenapa kok kita pakai bahan NaOH? NaOH kan berbahaya. Ini kalau ini iritatif Bu, jadi kalau misalnya sampai udah kena tangan kita itu bisa gatel, bisa panas seperti itu gitu. Jadi kita sebaiknya memang harus hati-hati, harus selalu pakai kaos tangan waktu membuatnya ya. Nah terus gimana Bu, katanya alami, tapi kok pakai NaOH? Itu banyak Bu yang protes kayak gitu. Nah kita bisa menerangkan seperti ini. Justru adanya NaOH ini atau larutan alkali ini yang akan membentuk minyak ini menjadi sabun. Jadi kalau tanpa alkali ini, ya ini akan tetap jadi minyak gitu. Artinya ini kalau kena baju kita juga susah dihilangkan kan ya, nodanya ya gitu ya. Justru kalau dia berpadu, ini berpadu dengan ini, itu akan menjadi sabun. Prosesnya namanya proses sabunifikasi gitu ya. Bahannya cuma 3, minyak, NaOH sama air. Kalau kita sabun padat pakainya NaOH. Kalau kita sabun cair pakainya KOH. Nanti ada sendiri pelajarannya. Next ya, setelah ini selesai. Terus kemudian airnya kita gantikan ekoenzim gitu ya Bu. Nah kalau kita jangan pakai misalnya pakai air biasa, itu pakai airnya air yang air yang tidak mengandung mineral, air demineral yang dipakai. Tetapi kalau kita sudah punya ekoenzim ya kita pakai saja ekoenzim. Nah nanti Bu kalau pakai sabun ekoenzim ini kan ekoenzim kita itu kan rata-rata pakai molase warnanya hitam. Nah itu sabunnya jadinya coklat ya Bu, bukan ya? Coklat susu. Coklat susu. Tapi kalau Ibu kepilih sabunnya warna putih, nanti bisa pakai ekoenzim yang warna cukup bening. Itu biasanya ekoenzim gula merah. Nah kalau kita tidak sarankan Bu, gula pasir itu nggak disarankan. Karena dari penemunya sendiri tidak disarankan kita membuat ekoenzim dari gula pasir. Karena enzimnya tidak keluar gitulah kalau menurut istilahnya para mentor kami. Gitu ya. Oke Mbak, bisa di next. Pembuatan sabun ekoenzim bersama ibu-ibu DWP dari DLH dan Kota. Nah, nanti masukkan ini nggih. Sudah kayaknya itu Bu. Sudah Mbak Evi. Campur langsung dituangkan sini. Cetak. Ini belum masuk Kak? Belum sih tadi ya Bu. Pinjam wadah buat naruh itu. Bisa kan langsung ke sini itu. Halo. Tidak apa-apa langsung. Enggak apa-apa Ibu, enggak apa-apa. Ibu pindah Terus sana diketok-ketok, aja. Ibu ini ditap-tap. pindah sana Ibu. Iya, oke. Oh, ini. Nanti aja setelah selesai Bu, nanti itu mengental dia. Iya. Tolong Ibu masukkan Bu. Bu, saya Bu yang ini. Pelan-pelan. Saya mau Ya, boleh. kacau enggak? Boleh. Masukkan. Masukkan dulu aja. Sambil aduk tangan kiri. Diaduk dulu rata Bu. Diaduk dulu merata, baru di. Iya. Ya. Sampai merata dulu. Nah, nggih. Dah terus dipakai blender lagi. Bu Siti yang satu. Juga sama sebentar-sebentar ini. Ya. Tadi ini saya ada sini. Tapi ini malah cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Diratain. Enggak ada ya? Agak cepet. Nah. Tadi itu kan ya. Oh, baru makan tadi. Iya. Aku cantik. Ya, tapi nanti katanya. Masih ada ya? Masih ini belum mati ya, Bu? Masih satu ya? Sudah Bu. Sudah ini cuma diangkat, diangkat. Nah itu sudah berjejak, sudah bisa ini. Ya. Oh, sudah bersih, mungkin nempel-nempel di sini ya. Ini sudah ada jejaknya itu loh Bu. Oke, Nah, ya sudah. Ibu taruh di sini. Wadahnya Ibu boleh taruh di situ. Taruh sini wadahnya. Oke. Iya. Oh, Pokoknya Gak apa-apa, gak apa-apa. Udah ini taruh dulu. Ini taruh aja Bu. Aja Bu. Nah, gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, gak apa-apa. Pakai itu yang di sampingnya panjenengan. Alhamdulillah acara berlangsung seru. Terima kasih kepada DLH dan terima kasih kepada Ibu Dian Aris yang sudah mengajak timnya untuk belajar membuat sabun ekoenzim bersama-sama dengan relawan ekoenzim Kota Batu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.